Fungsinya kapasitor apa sih? Untuk menyimpan energi listrik. Jadi energi dari kapasitor itu akan dikirimkan ke listriknya dan kembali lagi ke kapasitor, dikirimkan lagi. Bolak-balik terus. Saya sendiri sebagai orang tua yang ibaratnya hampir 24 jam sama dia itu kan, saya sendiri heran gitu loh Pak, kok bisa. Tapi ya mbah lah, kalau memang Dava kondisinya kayak gini. Ini iki. Tenaga surya. Ini komponen-komponennya apa aja? SCC. SCC fungsinya buat apa? Panjangannya solar charge controller. Fungsinya itu untuk mengecas baterai agar tidak berlebihan, karena itu sampai 20 volt outputnya. Oh, ini namanya apa yang ini? Aksi luar biasa seorang bocah bernama Dava belakangan ini menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Di usianya yang baru 9 tahun, Dava mampu menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara kerja berbagai perangkat elektronik dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, namun tetap ilmiah. Kemampuannya dalam menyebutkan serta menguraikan fungsi setiap komponen secara runtut membuat banyak warganet terpukau. Tak hanya berhenti pada perangkat elektronik, Dava juga menunjukkan pemahaman yang luas di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Ia mampu menjelaskan konsep kompleks seperti bagian-bagian rudal balistik beserta prinsip kerjanya secara teoritis, hingga mengaitkan ilmu alam dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ia menjelaskan struktur daun dan menghubungkannya dengan organ tubuh manusia, sebuah pendekatan yang dalam dunia sains dikenal sebagai analogi biologis, yakni metode memahami suatu sistem dengan membandingkannya dengan sistem lain yang memiliki fungsi serupa. Selain itu, Dava juga mampu menguraikan proses terbentuknya gunung berapi dan berbagai fenomena alam lainnya. Dalam ilmu geologi, proses ini berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas magma di bawah permukaan bumi, konsep yang umumnya baru dipelajari di tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Dava memiliki kemampuan berpikir sistematis dan konseptual yang jauh melampaui usianya. Diketahui, Dava merupakan siswa aktif di SD Negeri 1 Dander, Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Banyak warganet mempertanyakan dari mana asal pengetahuan bocah ini, mengingat cara penyampaiannya yang terstruktur, logis, dan menyerupai penjelasan seorang akademisi. Dalam wawancara eksklusif melalui sambungan telepon, ayah Dava, Andik Sujianto, mengungkapkan bahwa putranya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Ia menegaskan bahwa Dava tidak pernah mengikuti les, kursus, atau memiliki guru privat di bidang sains maupun teknologi. Hal yang menarik, sejak usia sekitar 2 tahun, Dava sudah menunjukkan ketertarikan yang berbeda dibandingkan anak seusianya. Jika anak-anak lain cenderung menyukai tontonan hiburan, Dava justru lebih tertarik pada konten edukatif seperti sains, teknologi, otomotif, dan fenomena alam. Dari sinilah diduga kuat proses pembelajaran mandiri, self-learning, dan rasa ingin tahu tinggi, curiosity-driven learning, terbentuk secara alami dalam dirinya. Lebih mengejutkan lagi, Dava tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Ia dapat memperbaiki peralatan elektronik, menganalisis kerusakan, hingga mengembangkan pemahamannya sendiri di luar apa yang ia tonton. Dalam dunia pendidikan, kemampuan ini dikenal sebagai higher order thinking skills, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ayah Dava yang berprofesi sebagai pemodifikasi jok kendaraan dan pernah bekerja di bidang jual beli mobil, mengaku seringkali justru belajar dari penjelasan anaknya. Nah, Dava itu mendapatkan semua informasi atau pengetahuan itu memang otodidak dari internet, khususnya YouTube. Jadi Dava itu mencari informasi tersendiri. Jadi saya nggak tahu. Ketika dia itu mencari dengan rasa ingin tahunya dia yang begitu tinggi, dia itu mencari di internet atau di YouTube khususnya, itu dia dipelajari sendiri, dipahami sendiri, dipraktekkan sendiri secara otodidak gitu loh. Nah, ketika dia sudah merasa mendapatkan informasi atau pemahaman, pasti dia itu mengajak diskusi dengan saya seperti yang saya bagikan di video-video itu. Itu sebenarnya bukan semata-mata saya setting untuk membuat konten, bukan.
itu Riro. suatu wujud spontanitas ya, pas waktu ngajak ngomong tak abadikan gitu, kebetulan saya pegang HP. Jadi seperti itu Pak. Jadi bahkan saya sendiri itu nggak Kadang heran juga Mas ya. belajar sama Dava gitu ya, heran. Saya malah tambah informasi atau pengetahuan itu ngerti, oh kayak gini itu dari Dava gitu loh. Jadi kan banyak itu netizen yang oh ini bapaknya yang pinter, bapaknya yang jenius, bapaknya yang ini disetting. Kan banyak itu persepsi dari orang-orang itu kan, bukan cuma baca hafal tidak, tapi dia langsung paham apa yang terkandung dalam tulisan tersebut, ibaratnya seperti itu. Dia langsung paham Pak. Yang bikin heran itu loh Mas, Dia, itu gitu. dia bisa mengaplikasikan pengetahuannya dengan praktik loh Mas, dan bisa menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang bikin bingung, itu konsepnya itu nggak masuk logika loh Mas. Betul, makanya ya dilihat dari video-video kan, dari bahasa tutur kata saya dengan Dava kan sudah jauh berbeda Pak. Kalau saya itu ibaratnya orang dengan pengetahuan yang sangat-sangat minim dari pola tutur kata bahasa saya. Enggak, memang betul Pak, ya bisa dilihat, Bapak bisa lihat. Cuma yang saya heran itu kok kosakata Dava yang dipakai itu kok kayak orang intelek banget gitu loh Pak. Iya Mas, kalau dia bercanda biasa aja, tapi dia di saat dia menjelaskan kayak bukan dia loh Mas ya. Nah itu makanya saya sendiri sebagai orang tua yang ibaratnya hampir 24 jam sama dia itu kan, saya sendiri heran gitu loh Pak, kok bisa. Tapi ya boleh kalau memang Dava kondisinya kayak gini. Kalau memang yang saya menanggapi apa namanya yang Bapak sampaikan tadi terkait nanti bakal banyak pihak-pihak yang mungkin punya maksud tersendiri, itu memang sudah mulai berdatangan Pak. Bahkan dari Brownies itu juga kan sudah menghubungi saya. Seharusnya hari ini mintanya Brownies itu saya ke sana jam 1 tadi. Cuma saya tolak karena terlalu mepet. Iya, siap. Oke Mas, begitu aja Mas. Ya, makasih Pak ya. Oke. Siap. Iya Mas, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perhatian khusus dari pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, terhadap potensi luar biasa yang dimiliki Dava. Namun, perkembangan positif mulai terlihat. Pada Rabu, 8 April, Dava diketahui mendapat undangan dari salah satu dosen di perguruan tinggi di Bojonegoro untuk berdiskusi dan menggali lebih jauh potensi yang dimilikinya. Fenomena Dava menjadi pengingat bahwa potensi luar biasa bisa tumbuh dari mana saja. Dengan pendampingan yang tepat, lingkungan yang mendukung, serta akses pendidikan yang sesuai, bukan tidak mungkin Dava akan menjadi salah satu generasi unggul Indonesia di bidang sains dan teknologi di masa depan. Terus ikuti channel Berbagi Cerita Ceibetsei untuk mendapatkan informasi dan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih. Itu apa yang di dalam? Apa tadi namanya? Roller. Itu fungsinya adalah kan pas dia itu ngegas, itu dia kecepatan mesin semakin kencang, gaya sentrifugal semakin kencang, dia akan keluar dan mendorong pulinya kayak begini, dan itu membuat celah ini dan itu menjadi sempit. Oh ini. Iya, itu akan membuat celahnya ini. Berarti memanfaatkan gaya sentrifugal itu. Semakin kencang kecepatan mesin, semakin kuat daya sentrifugalnya.